Ayubunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk sampainya manusia kepada posisi kebahagiaan. Ada orang yang mengukur kebahagiaan itu pada tumpukan harta yang banyak. Ada orang yang mengukur harta itu pada jabatan yang tinggi. Ada orang yang mengukur kebahagiaan itu pada hidup yang sehat. Ada orang yang mengukur kebahagiaan itu dengan strata pergaulan yang dibedakan dengan yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak jarang kemudian terjadi orang-orang yang seperti ini hanya curhat untuk mengatakan, apakah Anda sudah menemukan kebahagiaan itu? Maka mereka mengatakan, belum. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu tidak bisa dibayar ternyata dengan harta. Tidak bisa dibayar dengan pangkat dan jabatan. Tidak bisa dibayar dengan strata kehidupan sosial yang mungkin dipandang tinggi di masyarakat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan itu pada posisi-posisi tertentu. Disinilah hebatnya orang-orang beriman. Maka dia akan bisa memandang dan mencari di mana letak kebahagiaan itu, sehingga kebahagiaan itu bisa mereka miliki dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin Bapak Ibu, wajah yang hadir ini insya Allah wajah-wajah bahagia semua ini. Ya Pak. Jadi kalau kajian ini disampaikan sekedar materi diulang-ulang saja Pak ya. Karena sebetulnya kita insya Allah sudah menjadi orang-orang yang bahagia. Maka di mana keberadaan kebahagiaan itu diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah letakkan kebahagiaan itu adalah pada proses kesabaran kita dalam mendapatkan ilmu dan berdakwah. Kenapa kesucian jiwa dan kebahagiaan itu bisa dimiliki dalam proses ilmu? Karena tidaklah semua orang bersabar dalam thalabul ilmi. Tidaklah semua orang bersabar dalam duduk di majlis seperti ini. Kalau orang hobinya di kedai kopi, mana yang sabarnya? Duduk di masjid atau duduk kedai kopi? Beracangkia birinya kopi itu Pak. Duduknya berapa jam? 8 jam. Kalau di 8 jam itu pembicaraannya positif, tidak ada masalah. Tapi kalau 8 jam itu pembicaraannya negatif, lingkaran itu adalah dosa. Kalau duduk di masjid, kira-kira ada nggak pembicaraan yang negatif? Semuanya positif. Zikir, baca Quran, dengarkan ilmu. Bukan berarti tidak boleh duduk di kedai kopi, bukan itu prinsip yang saya maksud, tidak. Tetapi sesungguhnya kekuatan iman kita dibutuhkan dalam thalabul ilmi seperti ini. Bersabarnya kita duduk di rumah Allah itu dibutuhkan, dan itu ternyata tidak dimiliki oleh semua orang, karena Allah meletakkan di sinilah kebahagiaan itu. Sehingga apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang banyak kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka Rasul, ya, karena keberadaan Rasul itu adalah karunia terbesar dalam kehidupan seorang Muslim. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu termasuk karunia yang terbesar dalam Islam. Makanya kita rindu ingin bertemu dengan Rasul. Kalau kita ziarah ke makam Rasul, air mata pun jatuh meleleh.
Kita ucapkan salawat kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu air mata jatuh meleleh. Karena rindunya kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran Rasul itu Bapak Ibu adalah karunia yang terbesar dalam kehidupan seorang mukmin. Untuk apa Allah hadirkan Rasul ini? Di antaranya disebutkan Allah, disitulah proses ilmu. Disitulah proses dakwah. Dan disinilah dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan jiwa kita sebagai seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan hadirnya Rasul itu yang pertama, yaslu alaihim ayati. Hadirnya Rasul itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Kalau disebutkan membacakan ayat Allah, ada transaksi ilmu, ada majlis di situ. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan yang dibaca. Maka Nabi SAW mengatakan, kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu atau yang mau belajar ilmu. Au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Lingkaran ini insya Allah benar. Ya. Wala takun rabi'an fatahlak. Jangan menjadi orang yang keempat. Mengajar ilmu tak mau, belajar ilmu tak mau, mencintai ilmu tak mau juga, maka kamu akan celaka. Kalau bahasa Nabi ada kecelakaan pada posisi yang keempat, di situ bahagia atau menderita. Kalau disebut celaka berarti menderita. Tapi kalau disebutkan bahwa menjadi orang yang alim, mengajarkan ilmu, kemudian mau belajar ilmu, kemudian mendengarkan, mencintai ilmu, maka semua itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena sesungguhnya Nabi dimaksudkan oleh Allah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan Quran kepada umatnya. Ada ujung yang istimewa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim. Karena nanti ujungnya adalah mensucikan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Kira-kira duduk seperti ini tenang nggak batin kita, Pak? Tenang. Ibu tenang nggak, Bu? Masya Allah, tenang gitu ya. Ya. Karena malaikat diturunkan, ya kan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah seperti ini, kemudian membaca Al-Quran, saling mengajarkan Quran, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan as-sakinah, kebahagiaan. Kalau sudah begitu jaminannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pilihan orang yang beriman itu adalah bersabar dalam proses seperti ini. Ya, tetapi tidak semua orang bersabar Bapak Ibu. Makanya digambarkan orang beriman itu dalam masjid seperti ikan dalam lautan. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Ada nggak burung yang sabar dalam sangkar? Dibuat sangkar ome, Pak. Hah? Tak sabar dia, pasti terbang mau keluar. Ada nggak ikan yang protes sudah lama di laut lalu tinggal di darat, mau tinggal di darat dia? Ada nggak? Nggak ada. Dia akan sabar di laut karena itulah habitat kehidupannya. Maka disinilah pandangan yang benar terhadap diri kita sebagai seorang mukmin. Bersabar dalam proses ilmu dan bersabar dalam proses dakwah yang dilakukan. Walaupun kemudian kita dulu bersalah, tetapi kalau kita sudah kembali kepada kebenaran dan mengejar ilmu dan bersabar dalam proses dakwah ini, maka di sini kemuliaan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kalau tidak ada itu Bapak Ibu, kita akan mudah putur. Kita akan mudah kembali kepada lembah hitam yang sesat, yang kabur, yang kemudian subhat dan segala macamnya. Kita tidak bertahan dalam kebenaran ini. Ya. Makanya sentuhan terhadap anak muda itu perlu dibuat kajian-kajian khusus dengan dunia mereka juga. Ya Pak. Yang sulit kita sentuh sekarang anak muda Pak. Kalau orang tua-tua ini udah biasa Pak, majelis ilmu seperti ini biasa. Tapi mana anak muda kita? Dan mungkin kajiannya juga tidak seperti ini. Harus materinya materi milenial juga, motivasi dan segala macam. Bawa mereka ke alam mereka, tetapi sentuh mereka dengan Quran dan apa yang diajarkan Nabi SAW.
Karena itu generasi kita yang akan melanjutkan dakwah kita. Ya, ini perlu dipikirkan. Ya, dan masjid ini perlu memikirkan itu. Karena sungguhnya itu bagian dari dakwah. Karena kita tidak hanya ingin kita di generasi kita yang selamat, tetapi kita ingin juga di generasi anak dan keturunan kita juga selamat dalam dakwah ini, dalam ilmu ini, sehingga kebahagiaan itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik bagian dari keluarga besar kita dan masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian orang yang tidak sabar dalam proses ilmu dan dakwah itu selamat? Tidak. Apakah kemudian semua orang yang sabar dalam proses ilmu dan dakwah itu selamat? Iya. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang sabar dalam proses dakwah itu berapa orang? Mereka lah orang yang masuk ke dalam sampan Nabi Nuh alaihi salam. Yang tidak mau masuk sampan Nabi Nuh, semuanya celaka. Siapa di antara yang celaka? Anaknya. Siapa di antara yang celaka? Istrinya. Karena anak dan istrinya kari kepala, kari angok, ya Pak, keras kepala, pembangkang terhadap kebenaran dakwah yang disampaikan Nabi Nuh. Dia tak masuk dalam bahtera untuk diselamatkan. Dia hancur ditelan banjir dan badai yang dahsyat. Bukannya Nabi Nuh tidak berusaha, sudah sempurna usaha Nabi Nuh. Bukannya Nabi Nuh salah dalam bab ini, tidak, tapi diuji oleh Allah dalam ahli dan keluarganya. Ya bunayya arkam ma'ana, hai anakku, masuklah kamu ke dalam sampan ayahna, engkau selamat nak. Masih ada ujung gunung yang belum tenggelam ayah, aku akan berenang, biarkan aku berenang sampai ke ujung gunung itu, aku akan selamat. Ditawar tak mau, didakwai tak mau, hatinya sudah mulai membatu dan membeku. Ketika Kan'an mau ditenggelamkan, Nabi Nuh belokkan kapalnya, tapi ditegur oleh Allah, ya Nuh, walaysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Hei Nuh, biarkan dia seperti itu, jangan kau pedulikan lagi. Dia tak mau ikut kepada kebenaran karena amalnya tidak benar. Dia tak mau mengikuti kebenaran yang kau sampaikan, jiwanya kotor. Biarkan dia seperti itu, hancur saja dia seperti itu. Enggak ada hak lagi untuk menolongnya, karena dia sudah tak lagi mendapatkan hidayah. Oh, berat ya Pak. Makanya risau enggak kita kalau ada anak kita yang perangainya agak aneh-aneh sedikit, ikutlah judi online juga. Barek tu, ya, pinjol apa namanya, pinjaman online tu kan isinya riba semua, ya. Kalau sudah masuk dalam perangkap tu payah keluarnya, utangnya terus nambah terus, keluar payah, ya enggak? Banyak yang sudah curhat, berat Bapak Ibu, ya. Nah, risau kita dan seperti itu, kita dakwahi. Mendakwahi keluarga kita itu tidak mudah, Pak. Lah 2 kali embo ingin lah 3 kali lantak lah situ. Ya enggak? Kalau seandainya dakwah seperti itu, sampai enggak Islam ini kepada kita? Lalu Nabi mengatakan, udahlah, kalau begini pamanku, aku tak mau dakwah lagi ya Allah. Biarkan aja mereka seperti itu. Kalau begitu yang terjadi, dakwah ini enggak sampai kepada kita. Nabi dibaikot, terima. Dimusuhi, diterima. Ada kalanya mempertahankan izzatul Islam wal muslimin, harus tegak berdiri, iya. Tapi Islam tetap rahmatan lil alamin. Adab dan semua cara yang diajarkan Allah sempurna untuk dicontohkan Nabi kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berhenti berdakwah karena ayahnya ditakdirkan bukan mukmin, maka sering kita sampaikan, iman itu bukan warisan keluarga, iman itu bukan warisan turunan. Ketika ayahnya soleh, otomatis anaknya soleh. Ketika ayahnya kiai ustaz, otomatis anaknya ustaz. Enak juga jadi ustaz, Pak, karena semua anaknya otomatis jadi ustaz. Tidak. Dari seorang ayah yang tidak soleh boleh jadi anaknya soleh. Bahkan dari seorang ayah yang tidak beriman, anaknya beriman. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam.
ayahnya pembuat patung, Nabi Ibrahim pendakwah tauhid. Jadi jangan pula dibanggakan, oh saya ini udah soleh Ustaz, otomatis anak saya ini soleh. Enggak. Bersabarlah dalam proses dakwah, bersabarlah dalam proses mentransfer ilmu kepada mereka, karena apabila hasil kesabaran itu diwujudkan Allah dalam bentuk kejayaan kepada anak-anak kita, mereka mau kembali kepada Allah, masyarakat kita kembali kepada Allah, jamaah kita kembali kepada Allah. Masya Allah, kebahagiaan Pak. Pengurus masjid Pak, kalau jamaahnya makin ramai, makin banyak talabul ilmi seperti ini, makin bahagia nggak Pak? Kebahagiaan ini bukan diukur dengan uang, kebahagiaan diukur dengan kepuasan batin melihat proses dakwanya berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ukurannya Bapak Ibu. Disinilah yang harus kita kejar. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabar dalam proses dakwah ini. Ya, di awal-awal dakwah, sampaikan di Mekah ditolak, dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Hijrah ke Taif, harapan hendak mendapatkan pembelaan, justru tambah caci maki, dilempar Nabi dengan batu. Maka yang umroh tu biasanya kalau ada paket ke Taif tu dibawa ke Taif. Ya, bukan pembeli parfum aja ke situ. Mana ibu ke Taif? Iya, ngapa? Beli parfum Ustaz. Parfumnya dapat dia. Ya. Sejarah Nabi kenapa harus ke Taif? Di mana Nabi meletakkan sandaran tangannya. Yang kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau engkau ingin menghancurkan Taif, aku siap memindahkan bukit Uhud, menimpakan kepada mereka." Nabi tidak mengatakan itu. Ya Jibril, mereka ini belum dapat hidayah. Boleh jadi anak keturunan mereka nanti adalah orang yang membela dakwahku. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjuki mereka kaumku karena mereka belum mendapatkan petunjuk dan hidayah. Sabar Nabi. Ya. Dan bukti kesabaran proses dakwah itulah, dan umat yang ikut bersabar mengikutinya, yakni para sahabat, para tabi'in, para ulama, atba'ut tabi'in sampai kepada kita akhir zaman ini, maka di sini letak kebahagiaan. Allah meletakkan cari kebahagiaan itu pada posisi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, karena jaminannya sudah Allah sebutkan, begitu sangat indah digambarkan Allah kepada kita. Maka dengarkan Quran yang dibacakan. Ya, ikuti apa yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesucian batin, ketenangan jiwa akan mudah kita raih dan akan mudah kita miliki dan kita dapatkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi siapapun ustaz nanti yang ceramah, dengar. Hanya kadang-kadang kita ni kan hebat lah para ustaz lah, para guru awak. Siapa ustaz ni anu? Malam tiba. Apa gitu? Karibana kaji ustaz tu. Tersinggung ambornya. Emang ustaz tu menyinggung kita? Enggak. Kalau ada kajian ustaz tu singgung kita karena perangai kita, berterima kasihlah. Artinya luka kita mulai diobati, gatal kita mulai digaruti, sudah ada suplemen yang diberikan terhadap fisik kita yang mulai melemah, diberikan nutrisi yang hebat teriman kita. Ya, harusnya berterima kasih. Karena ilmu ini ya memang untuk menunjuki kepada kebenaran. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain. Maka ketenangan batin itu akan bisa dimiliki. Yang pertama adalah bersabar dalam proses dakwah. Seorang dai juga begitu, Pak, harus sabar dalam proses dakwah. Maka guru saya menyampaikan, ya akhi, hai saudaraku, kalau engkau berdakwah, kalau engkau ingin melihat manusia itu berubah dalam waktu sesaat, tinggalkanlah dakwah ini. Karena sunatullah dakwah ini berproses, tidak ada yang instan. Ya, Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Nabi Muhammad 13 tahun meletakkan pondasi di Mekah, 10 tahun ya mengibarkan bendera kemenangan di Madinah, menyebarkan Islam begitu dahsyat. Tapi kekuatan pondasi imannya sudah kuat. Ya, dia mau terbang setinggi apapun dia sudah siap. Ya, nah ini yang disiapkan. Kita ini sebenarnya sudah, tetapi harus diperbaiki kembali, diperbaharui terus, karena sungguhnya liar godaan di luar sana, banyak tantangan yang lebih merusak kita. Kalau nggak dipagar dengan ilmu, dengan
majlis dengan semua ketaatan, dia mudah rapuh, mudah luntur, mudah kabur dalam diri kita. Kan ini luasinan banyak yang menyaksikan awak. Ya Pak, banyak mengajak kepada kebatilan. Tidak semua teman bersahabat dengan kita dalam kebenaran. Boleh jadi mengajak kita kepada keburukan. Lah duduk lama Pak azan orang di kedai kopi itu, sajalah nanggung kawan. Sekaliko jadilah. Sekaliko itulah ujungnya Pak Beko. 2 kali senyo. Beko? Mana Pak tadi kau nak nampak leh? Mulai masuk perangkap.